Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang. Saat ini kami sedang mengikuti program asistensi mengajar di MTSN 1 Kota Malang. Program ini merupakan program yang berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan guru di lembaga pendidikan dan dilaksanakan kurang lebih selama 5 bulan. MTSN 1 Kota Malang merupakan salah satu dari sekolah negeri favorit di Kota Malang yang berlokasi di Jalan Bandung nomor 7 Kota Malang. Dan disinilah kami melaksanakan program asistensi mengajar tahun 2023. Tentu ketika awal kami ditempatkan di sekolah ini, kami berpikir, memang apa yang harus dikembangkan lagi di sekolah favorit ini? Sekolah ini punya akreditasi yang unggul, disebut sebagai sekolah favorit dengan ribuan prestasi. Lalu, kenapa mereka masih membutuhkan kami sebagai mahasiswa untuk membantu dalam proses belajarnya? Apakah siswa-siswanya masih mengalami kesulitan? Dan inilah jawaban yang kami dapatkan. Susah atau tidak belajar bahasa Arab? Kalau iya, sebutkan alasannya. Susah, karena saya kesusahan dalam menyusun kalimat dalam bahasa Arab dan juga menghafalkan kosakata dalam bahasa Arab. Jika iya, sebutkan alasannya. Kalau menurut aku sih nggak terlalu susah. Tidak susah enggak, tidak mudah juga dikit-dikit lah. Soalnya kalau di bahasa Arab itu kan kalau bahasa Arab itu memang nggak susah, tapi kalau dibaca di dalam pasti mudah. Kalau sampai ini belajar bahasa Arab, alhamdulillah nggak merasa kesusahan. Paling cuma harus ulang ngapalin kosakata saya kayak gitu. Aku lumayan susah soalnya aku nggak terlalu hafal kosakata dalam bahasa Arab. Selanjutnya, gimana cara ngatasin kesulitanmu dalam belajar bahasa Arab? Biasanya kalau aku ngatasinnya nulis di buku tulis atau nggak baca buku atau nggak baca kamus kayak gitu. Itu buatanmu sendiri? Iya. Keren-keren. Biasanya saya mengatasinya dengan cara membacanya dari buku sama mendatangkan guru privat di rumah. Kalau aku biasanya ngulang-ngulang ngapalin kata-kata sama dari Aku biasanya baca lagi materi yang udah dipelajari di buku sama ngapalin kosakata. Juga biasanya belajar sama temanku yang udah bisa, jadi aku minta diajarin. Terus, apakah kehadiran guru AM membantu siswa dalam belajar bahasa Arab? Jika iya, sebutkan alasannya. Kalau menurut aku sih sangat membantu ya, soalnya kan kalau biasanya sama yang guru yang senior kita kan kayak nggak tahu, terus kalau sama guru muda kan deket terus nggak tahu. sangat membantu soalnya dalam pengajarannya itu asal gitu nggak terlalu yang lain. Kalau menurut saya sangat membantu karena belajarnya tuh nggak tegang-tegang banget, jadi kita tuh mudah paham gitu sama bahasa-bahasa. Ya, penjelasannya sangatlah membantu karena kalau diajar guru AM biasanya saya lebih dekat aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada jenengan, apakah ada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Arab jika dilihat dari suasana ketika di kelas atau dari nilai yang didapat? Pasti ada, karena gimana ya, yang masuk sini kan heterogen. Ada beberapa anak yang dia itu belum pernah baca bahasa Arab sama sekali. Yang lebih parah lagi untuk baca simbol-simbol Arab dalam hal ini menjadi aja ada yang nggak bisa. Nulisnya juga seperti itu. Jadi wajar ketika ada beberapa anak di kelas itu yang memang dia nggak bisa, kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Belum lagi banyak faktor juga sebetulnya. Walaupun ini tidak menunjukkan bahwa yang dari MT sekalipun masuk ke MTS terus tidak mengalami kesulitan belajar. Ada juga yang seperti itu, walaupun dari MT juga beberapa ada yang masih kesulitan belajar bahasa Arab. Dan ini kita nggak bisa
usahakan ya, setidaknya kita bisa maksimal karena memang kita nggak bisa menuntut satu anak itu apalagi GMI, MTS itu pelajarannya beda dengan SD apalagi SMP. Pelajarannya banyak, kita studi yang diambil banyak, sehingga nggak mungkin kita menuntut untuk anak-anak itu harus bisa semua. Tapi setidaknya kenapa ada KKN? Ya anak-anak minimal lah ada standarnya, termasuk dalam belajar bahasa Arab. Untuk selanjutnya, apakah ada solusi dalam menangani kesulitan tersebut? Jika ada, bagaimana caranya? Iya, harusnya idealnya itu ada yang namanya matrikulasi ya. Jadi ada semacam kelas khusus atau waktu khusus, ada tambahan khusus yang diberikan madrasah mungkin untuk anak-anak yang merasa tertinggal dan ingin mengejar gitu. Tapi memang itu idealnya. Sementara di lapangan waktu kurikulum yang seperti ini itu tidak memungkinkan, sehingga kembali lagi kita tidak bosan-bosan ke anak-anak itu untuk terus belajar, berusaha. Syukur-syukur kalau di rumah itu biasanya itu anak-anak yang merasa kesulitan bahasa Arab itu biasanya, walaupun tidak semua ya, yang dia merasa kesulitan kemudian ingin mengejar ketertinggalannya, itu biasanya les. Dan kita biasanya tidak boleh bosan-bosan untuk memberi motivasi ke anak-anak. Bahkan kadang-kadang kita di WA tanya tugas ini itu biasanya dari anak-anak yang dari SD atau apa ya, kita welcome, kita motivasi mereka untuk senantiasa belajar. Yang terakhir, adakah kesan atau pesan untuk guru AM selama kalian diajar 1 semester ini? Kalau buat kesannya alhamdulillah baik-baik, langsung juga. Saya tetap semangat, semoga Kalau dari aku kesannya itu baik banget, udah mengajarin kita dengan sabar walaupun kayak kadang kita tuh ngerengek nggak mau belajar. Kalau pesannya semoga tetap semangat habis ngajar anak-anak di MTS dan semoga dapat nilai yang terbaik. Pesan saya adalah saya merasa sangat terbantu dengan semua dengan yang diajarkan oleh para guru-guru AM yang mengajar di sini. Pesannya tetap sabar. Kesanku itu kayak pelajaran gimana ya. Terus kalau buat pesannya tetap semangat. Dari hasil wawancara, kita bisa mengetahui ternyata bukan semua siswa tidak menyukai pelajaran bahasa Arab. Kebanyakan dari mereka hanya merasa kesulitan dalam menghafal kosakata dan menyusun kalimat. Meskipun begitu, mereka masih mempunyai semangat belajar yang tinggi untuk bisa menguasai bahasa Arab. Hal itu dapat dibuktikan dengan cara mereka berusaha dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, seperti menulis ulang kosakata atau ungkapan kalimat yang penting, menghafal kosakata, mendatangkan guru privat, hingga membuat kamus kosakata bahasa Arab. Di samping itu, kehadiran kami sebagai mahasiswa asistensi mengajar juga dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Kehadiran kami setidaknya cukup memberikan pengaruh baik bagi siswa dalam belajar bahasa Arab. Dengan berakhirnya kegiatan asistensi mengajar ini, kami berharap semoga kedepannya semakin banyak siswa yang tertarik untuk belajar bahasa Arab, karena belajar bahasa itu menyenangkan.